untuk melanjutkan pembangunan. Nah, bersatu adalah beringin, surya alam, dan baitullah. Jadi kalau pohon beringin harus disinari oleh matahari. Dan dia akan menjadi hijau. Dan kalau sudah tumbuh, kita sama-sama membangun dan melanjutkan mendapatkan ridha Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Halo, apa kabar? Sorry, pasti banyak yang nungguin Bung Rocky nih sampai sore, belum ada konten. Ternyata Bung Rocky kita tunggu-tunggu baru turun nih dari Gunung Gede ya, Bung Rocky ya. Ya nih, barusan nih masih ngos-ngosan dan agak macet dikit tuh. Tapi kita harus layani sesuatu yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, iya. Karena pas banyak sekali yang kehilangan, pasti yang kemana nih kan gitu. Dan banyak yang biasanya mendoakan gitu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya sama Bung Rocky Gerung. Insya Allah lah nggak ada apa-apa. Ya. Tadi banyak ketemu pendaki dan terlambat turun karena dicegat di foto-foto terus. Dari Surya Kencana sampai ke Gunung Putri banyak. Ya. Yang lagi kan libur panjang jadi pendakian bagus. Dan itu saya kira unik juga karena Gunung Putri itu jadi semacam tempat orang belajar tentang lingkungan tapi sekaligus tentang persahabatan itu. Ya. Karena naik gunung itu artinya harus ada persahabatan, kalau nggak nanti saling egois, nggak mau bagi makanan. Ya. Oke. Nah, ini banyak sekali saya kira berita-berita yang tetap menarik yang perlu kita update soal penyambutan Presiden Jokowi di Amerika Serikat itu ternyata jadi panjang juga ceritanya gitu ya. Kemudian Kementerian Luar Negeri menyayangkan banyak orang yang nggak ngerti persoalan tapi menjadikan itu persoalan, kata dia biasa itu kalau dalam soal ini kan bukan kunjungan bilateral, ini dalam rangka kunjungan multilateral gitu. Jadi ya wajar kalau Pak Jokowi tidak disambut oleh high official rank gitu ya, high rank official gitu ya, yang cukup tinggi levelnya gitu. Tapi terus kemudian pigai segala macam itu kencang dia terus mempersoalkan bahwa ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya katanya dalam kunjungan ke suatu negara itu bagaimana negara itu mempersepsikan kita kan, kira-kira begitu ya Bung Rocky ya. Jadi kalau lu kan nggak dianggap ya nggak dianggap ya biasa-biasa aja, nggak ada yang nyambut. Nah tapi mereka sekarang nunggu coba nanti ya G20 berani nggak Biden dibiarin aja nggak ada yang nyambut di bandara kan gitu. Kan itu multilateral juga, yeah. Bukan bilateral juga kan itu. Saya kira itu poin kita tuh di zaman Presiden Soeharto itu Indonesia profil politik luar negerinya kuat sekali itu, apalagi zaman Bung Karno. Demikian juga zaman SBY itu yang dalam setiap kesempatan kehadiran SBY itu ditunggu karena Indonesia punya call yang tinggi, terutama dalam soal OKI, organisasi negara-negara Islam waktu itu, soal OPEC segala macam. Jadi dalam fora internasional hanya pada periode Pak Jokowi kita gagal untuk mempertahankan kredibilitas kita tuh. Ya tentu saja Menlu akan pakai segala macam alasan, tapi itu artinya Amerika nggak anggap bahwa Indonesia itu adalah faktor di dalam Indo-Pasifik kan, dianggap ya udahlah nanti juga dia ngikut. Kan itu yang mesti diterangkan. Jadi nggak usah defensif, dan apalagi nanti Pak Jokowi mau bertemu dengan Elon Musk kan begitu kata Pak Luhut, dan kelihatannya juga Elon Musk nggak ingin ketemu. Mungkin Elon Musk bilang lu kalau mau ketemu gue datang ke kantor gue lah. Kira-kira begitu tuh. Dan itu yang membuat kita miris. Ngapain sih Pak Jokowi berupaya untuk menemui Elon Musk? Apakah Elon Musk ini sesuatu yang betul-betul dewa di dalam investasi ruang angkasa atau high teknologi? Elon Musk juga banyak problem dengan perusahaannya pasti yang belum bisa dikenali potensinya itu.
Kalau misalnya cuma soal nikel segala macam, banyak betul investor di luar Elon Musk yang justru industri baterai litiumnya udah jalan tuh, baterai listrik ke Korea Selatan justru lebih prospektif sebetulnya buat Indonesia. Jadi ini yang memalukan sebetulnya, apalagi kalau nanti ternyata Pak Jokowi lah yang berkunjung ke Elon Musk, itu betul-betul tamparan terhadap diplomasi kita. Tapi tetap ini yang bertanggung jawab adalah panitia, yang dalam hal ini adalah Menteri Luar Negeri kan. Jadi jangan Menteri Luar Negeri ini cuma dilakukan di mana-mana. Ini Presiden Republik Indonesia yang mayoritas Muslim itu udah satu faktor. Kedua, kedudukan strategis di Indo-Pasifik itu faktor baru lagi. Nggak mungkin Biden itu tidak akan menyambut kalau dia tidak menganggap lagi Indonesia itu. Jadi saya kira itu poinnya itu. Jadi sekali lagi ini Departemen Luar Negeri jadi dungu juga dalam membackup atau iya, karena dia mau menjelaskan sesuatu seolah-olah kalau bilateral, ya memang bilateral, tetapi problem kita kan bukan soal itu, soal kapasitas seorang Presiden Republik Indonesia di mata Amerika Serikat itu. Dan itu yang kita tahu dari awal bahwa Amerika Serikat selalu melihat Indonesia sebagai rekan strategisnya. Bahkan Indonesia ada dalam kawasan Seato dulu tuh. Dan sekarang kehilangan profil internasional. Jadi begitu kira-kira. Ya. Jadi kalau tunggu ya, Bung. Kita tunggu nanti Pak waktunya G20. Kan itu juga multilateral bukan bilateral. Bagaimana cara? Ya, itu masalahnya. Dan sangat mungkin Biden nggak mau datang. Oke. Itulah. Satu hal saya kira sejak kemarin pasti Anda juga sudah lihat ya, ada video pertemuan tiga orang ketua umum partai, Erlangga Hartarto, kemudian Soeharto Manoarfa, dan kemudian ada Zulkifli Hasan, dan mereka akan memberikan untuk koalisi. Dan ini pertemuan ini menarik karena di tengah kabar digoyangnya Erlangga Hartarto gitu. Ya, itu saya kira Erlangga akhirnya bikin pertahanan strategis, paling nggak itu dulu. Belum perlawanan strategis atau penyerangan strategis. Ya, dia udah bertahan karena itu P3 dan PAN itu menganggap bahwa memang mesti ada kubu alternatif gitu. Dan itu hal yang biasa karena kekuasaan presiden udah lame duck. Ini istilah lame duck selalu cebong marah kalau kita bilang presiden sudah lame duck, sudah jadi bebek lumpuh. Lalu mereka anggap istilah bebek lumpuh itu soalnya betul-betul bebek. Bukan, itu bebek lumpuh itu istilah diplomasi politik untuk menerangkan incapacity dari presiden. Jadi biasa aja dalam terminologi. Dan itu saya kira keadaan lame duck itu yang diperhatikan oleh Erlangga. Dan karena itu Golkar saya kira akan tiba pada kesepakatan bahwa lebih baik bertahan untuk mempersiapkan perlawanan daripada dibelejeti oleh mereka yang berupaya untuk menyingkirkan Erlangga. Kita tahu Erlangga banyak problem juga, tetapi cara-cara istana ini kan cara-cara buruk. Dulu P3 digitu juga oleh Jokowi itu, dibelahkan. PAN juga begitu. Jadi macam-macam hal sebetulnya dilakukan oleh istana. Dan tesis kita masih sama, Presiden Jokowi tentu menginginkan Golkar yang dilumpuhkan supaya bisa dikendalikan atau bahkan dimanfaatkan sebagai buffer atau bumper presiden di dalam menghadapi politik pasca dia lengser nanti. Jadi suasana politik memang betul-betul panas dan sangat mungkin Erlangga atau bukan sangat mungkin, saya justru mendorong supaya Pak Erlangga mengundurkan diri aja kan, karena jelas-jelas dia sudah punya blok baru dengan P3 dan PAN, supaya beberapa menteri strategis juga ikut mengundurkan diri itu, sehingga problem ketegangan politik itu selesai kan. Jadi kalau Sri Mulyani misalnya mundur, Erlangga mundur, dua menteri ekonomi mundur, itu artinya kebijakan-kebijakan ekonomi ya harusnya ditata ulang tuh. Dan biarkan Pak Jokowi memilih menteri keuangan baru atau menteri perekonomian baru kan. Karena selama ini kita tahu ada ketegangan antara rasionalitas. Kan yang berpikir rasional di dalam kebijakan itu cuma Sri Mulyani dan Erlangga yang berupaya untuk memberi nasihat teknokratis murni itu. Nah, itu yang gagal dipertahankan dalam kabinet. Kenapa? Karena menteri-menteri lain kan berupaya untuk memusuhi Erlangga, memusuhi Sri Mulyani segala macam. Dan dua orang ini yang sebetulnya harusnya jadi simbol kemasukakalan ekonomi itu, lepas dari soal-soal politik di Golkar. Tapi saya tetap lihat Erlangga ada di dalam metodologi untuk memberi solusi teknokratik, memberi solusi rasional pada problem ekonomi. Ibu Sri Mulyani juga begitu, paham bagaimana anggaran itu harus didistribusikan secara rasional. Yang terjadi Sri Mulyani dipaksa untuk mengalokasikan anggaran untuk hal yang irasional.
Jadi saya kira itu pengelompokan baru. Dan saya senang. Saya kira kita senang ada pengelompokan baru di kabinet. Itu pengelompokan semi oposisi. Semi dulu. Iya, ya. Ini kan artinya sebenarnya mengkonfirmasi konstanta yang kita selama ini kita sampaikan bahwa ini tinggal soal bubarnya kabinet, ini soal menunggu waktu saja kan gitu ya. Iya, ini betul-betul. Iya betul. Ini itu yang kita sebut lame duck, tinggal nunggu waktu karena Presiden nggak punya kapasitas lagi. Di dalam negeri berantakan, beliau ada di Amerika, tidak disambut, lalu terlihat kesedihan di dalam wajah Presiden sebetulnya tuh. Dan di dalam negeri yang dia tinggalkan terjadi perkomplotan baru, kalau nggak mau disebut perkelompokan baru, perkomplotan baru. Itu yang sebetulnya menunjukkan bahwa memang istana itu udah nggak ada harapan lah. Jadi segala macam upaya terutama Basri ini untuk mempertahankan legitimasi presiden akhirnya dibatalkan oleh fakta internasional di mana presiden tidak dianggap oleh Amerika Serikat, juga fakta di dalam negeri di mana beberapa menteri akhirnya berkomplot untuk membuat blok baru. Nggak ada soal kita pakai kata berkomplot karena itu kata yang biasa dalam politik. Iya. Tapi saya bisa jadi ini ya upaya mendongkel mendongkel Erlangga ini bisa jadi blunder baru setelah mereka berusaha memperpanjang masa jabatan, Bung Rocky. Karena yang terjadi bukan target mereka tercapai, justru yang terjadi adalah perlawanan dari dalam. Ya, itu kan intinya sinyal perpanjangan itu bukan keinginan partai-partai politik semacam PAN atau PKB. Kan partai-partai ini membaca sinyal dari presiden. Dan seluruh info yang ada di media massa kan mesti kita lihat sebagai info lip service aja tuh, seolah presiden mengatakan saya tidak menginginkan. Iya, tidak mungkin presiden tidak menginginkan lalu tokoh-tokoh semacam Erlangga, Muhaimin itu lantang berbicara. Kan belakangan baru akhirnya diketahui bahwa ya Pak Luhut yang sebetulnya memberi insinuasi supaya itu dibicarakan tuh. Jadi itu soalnya, dan Pak Jokowi nggak bisa bilang bahwa saya memang nggak menginginkan. Ya itu nggak mungkin datang dari seseorang yang dalam keadaan terdesak. Dan itu sebetulnya inti dari politik kita sekarang tinggal dua itu. Atau Presiden Jokowi secara segera menyatakan bahwa dia mendukung seseorang yang akan melanjutkan kepemimpinannya, maka problem selesai. Kan kalau Pak Jokowi bilang calon saya adalah Ganjar, calon saya adalah Anies misalnya, selesai masalahnya kan. Jadi orang terkelompok untuk hal yang predictable. Sekarang kan nggak predictable. Karena orang menganggap ya Golkar akan dipakai Pak Jokowi untuk peternakan politik baru. Dan Golkar baca lebih cepat siasat itu. Saya kira begitu yang kita cuma memetakan persoalan ya. FNN selalu hanya ingin memetakan persoalan, bukan mengambil keuntungan dari pemetaan itu. Tapi bacaan Anda kira-kira mungkin nggak terbentuk kelompok baru lagi gitu dalam waktu dekat ini sebelum Pak Jokowi pulang bahkan dari Amerika? Saya kira malam ini ada rapat lebih strategis kan buat mengukur kalau Pak Jokowi pulang sidang kabinet akan bicara apa tuh. Nah pasti sebelum sidang kabinet pulang udah ada semacam konferensi pers bertiga itu. Dan mungkin 2 hari lagi ada konferensi pers tambahan tuh. Jadi kita bisa bilang aja bahwa ini ada semacam poros tengah baru. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, salam akal sehat dan salam knowledge sehat. Oke, terima kasih. Yo.